Bab 4. Pencapaian studi Taurat dan Mishwot di dunia atas, manfaat bagi bangsa Yahudi, dan bagaimana seseorang harus membangkitkan dirinya untuk melayani Hashem, dengan demikian membantu bangsa Yahudi. 1. Jelas dari Zohar Suci dan buku-buku kabalistik lainnya bahwa selain dunia kita, Hashem menciptakan banyak dunia yang tak terhitung banyaknya dan energi spiritual yang lebih tinggi. Melalui Mishwot dan perbuatan baik bangsa Yahudi, dunia-dunia ini dibangun dan didirikan, yang menghasilkan curahan kebaikan spiritual dan fisik yang besar bagi seluruh bangsa Yahudi. Di sisi lain, dengan tidak mempelajari Taurat dan melalui pelanggaran lainnya, hal yang sebaliknya terjadi. 2. Fakta bahwa ada dunia yang lebih tinggi merupakan prinsip dasar Taurat Hakabalah. Keadaan dunia kita dan keadaan dunia atas saling bergantung. Seperti yang disebutkan sebelumnya, keadaan dunia atas ditentukan oleh perbuatan kita di dunia ini. Begitu pula kondisi dunia atas menentukan keadaan dunia ini. 3. Dalam Nefesh HaChaim Sahar 1 bab 4 kita melihat bahwa penghancuran bait suci juga mengikuti pola ini. Melalui perbuatan buruk bangsa Yahudi, bait suci dari dunia spiritual yang lebih tinggi dihancurkan, dan karena bait suci yang lebih tinggi dihancurkan karena pelanggaran kita, orang-orang non-Yahudi dapat menggunakan kekuasaan mereka atas bait suci di gunung bait suci dan menghancurkannya. 4. Hal yang sama berlaku untuk pengasingan bangsa dari tanah air mereka dengan tanah Israel diserahkan ke tangan orang-orang non-Yahudi. Dosa Israel lah yang menodai dunia atas yang berhubungan dengan kesucian tanah Israel. Tanah itu kemudian dengan mudah diserahkan ke tangan orang-orang non-Yahudi. 5. Nefesh HaChaim melanjutkan Sa'ar 1 bab 4 dan mengatakan, ini adalah kekuatan Taurat. Seorang Yahudi tidak boleh berkata, siapakah aku, kekuatan apa yang aku miliki untuk mencapai sesuatu dengan tindakanku yang rendah. Sebaliknya, ia harus tahu, mengerti, dan menanam dalam pikiran dan hatinya bahwa setiap detail tindakan, perkataan, dan pikirannya setiap saat tidak pernah hancur. Sebanyak ia melipat gandakan tindakannya dan meningkatkan serta meninggikannya, demikian pula setiap tindakan akan bangkit menuju akarnya, memenuhi tujuannya di alam yang lebih tinggi, mengasah cahaya yang agung. Kita melihat bahwa seseorang harus memikirkan untuk sepenuhnya menjaga kekuatannya untuk mempelajari Taurat dan menaati Mishwot, karena setiap miswah yang dilakukannya menghasilkan hal-hal yang luar biasa untuk kebaikan seluruh dunia. 6. Di sisi lain, sebenarnya ketika orang bijak memperhatikan perbuatannya yang tidak begitu baik dan dia memahami kenyataan ini, hatinya akan bergetar di dalam dirinya dengan gemetar yang hebat ketika dia melihat betapa mudahnya pelanggaran kecil Hashem melarang dapat merusak dan menghancurkan. 7. Saya pernah mendengar sebuah kisah tentang hal ini. Seseorang yang duduk di ruang kendali rudal dapat menekan sebuah tombol dan menembakkan rudal yang melukai dan membunuh musuh sehingga menyelamatkan seluruh negaranya. Atau ia dapat secara keliru menekan tombol yang salah dan membunuh beberapa orang senegaranya sendiri. Ketika orang-orang memujinya atas tindakan heroiknya atau menuduhnya atas tindakannya yang tidak bermoral, ia beralasan, apa yang telah aku lakukan? Aku hanya menekan sebuah tombol. Kesalahannya adalah ia tidak menyadari bahwa itu bukanlah tombol biasa, melainkan tombol itu terpasang sepenuhnya dan terprogram sedemikian rupa sehingga melalui tindakan kecil seseorang dapat menghasilkan hasil yang mengerikan. 8. Karena itu, ketika seseorang sibuk dengan Taurat, ia membantu seluruh bangsa Yahudi, ia akan mengamankan dunia atas yang menyebabkan peningkatan curahan berkat dan keberhasilan bagi seluruh Israel. Terkadang seseorang belajar selama 1 jam dan ketika ia selesai, ia merasa bahwa ia tidak benar-benar melakukan cukup banyak hal dalam jam tersebut. Sebenarnya, siapa yang tahu keselamatan apa yang dihasilkan ia bawa kepada orang-orang Yahudi dengan jam belajar ini, bahkan
Mungkin ia menyelamatkan banyak orang Yahudi dari kematian, atau mungkin banyak orang sakit yang disembuhkan karena jasanya. Ini tidak harus hanya dari mempelajari Taurat, tetapi sama dengan setiap mitzvah yang dilakukan seseorang. Namun, kekuatan mempelajari Taurat sangat besar, seperti yang dikatakan Kasal dalam Mishnah Masechet Peah, dan mempelajari Taurat sama dengan semuanya. Selain mempelajari Taurat dan melakukan mitzvot, ada juga pantangan terhadap pelanggaran. Dengan demikian, seorang membantu seluruh bangsa Yahudi dalam kurung lihat Nefesh HaChaim Sa'ar 4 dari bab 11 hingga akhir Sa'ar, di mana ia menjelaskan secara panjang lebar tentang topik ini seperti yang ia lakukan di bab-bab awal buku ini. Kurung tutup. 9. Dalam Masechet Veyamot disebutkan bahwa belas kasih dan kasih sayang merupakan sifat khusus bangsa Yahudi. Dalam diri setiap orang Yahudi terdapat perasaan belas kasih yang besar bagi mereka yang menderita, dan juga keinginan yang besar untuk membantu mereka. Oleh karena itu, ketika seorang tidak yakin apakah akan menggunakan waktu 1 jam berikutnya untuk mempelajari Taurat atau menyia-nyiakan untuk melakukan hal lain, bahkan jika ia tidak memiliki keyakinan untuk memutuskan untuk belajar karena kewajiban untuk mempelajari Taurat, ia masih dapat mencoba untuk memutuskan untuk mempelajari Taurat karena keinginannya untuk membantu saudara-saudaranya yang menderita. Pengetahuannya dapat membantu mereka meskipun ia tidak tahu siapa yang telah ia bantu dan jenis pembebasan apa yang telah ia bawa. Tetap saja kata-kata Kasal benar adanya, ia telah benar-benar memberi manfaat bagi bangsa Yahudi. Bab 5. Pemberian Taurat Gunung Sinai. Hasil setiap jam orang Yahudi mempelajari Taurat suci dan perasaan dekat dengan Hasem yang dihasilkan dari studi Taurat dalam kurung termasuk beberapa aspek kepercayaan kepada Hasem. Kurung tutup. 1. Pemberian Taurat di Gunung Sinai dijelaskan panjang lebar dalam Taurat dalam Parashat Yitro. Lihat teks dalamnya untuk detail lengkap. Tidak mungkin untuk menguraikan lebih lanjut tentang hal ini di sini. Namun, dengan bantuan Hasem, kami akan menjelaskan satu pokok bahasan tentang peristiwa Gunung Sinai yang menjadi fokus dalam banyak kitab suci kami. Kami juga akan menyampaikan apa yang dapat dipelajari darinya terkait dengan studi Taurat dan secara umum dalam pelayanan kepada Hasem. 2. Tujuan buku ini bukanlah untuk memberikan bukti tentang kepercayaan kepada Hasem, melainkan untuk menjelaskan cara-cara untuk mendekati pelayanan kepada Hasem. Namun, topik bab ini adalah tentang peristiwa Gunung Sinai, jadi kami akan menjelaskan di sini sedikit tentang apa yang dapat dikatakan tentang kejadian ini, bersama dengan beberapa pokok bahasan tentang kepercayaan kepada Hasem. Ada perbedaan mendasar antara agama Yahudi dan agama-agama lain. Agama-agama tersebut didasarkan pada wahyu yang dialami oleh satu orang atau sekelompok orang. Karena itu, setiap agama bergantung pada kesepakatan untuk mempercayai orang-orang tersebut bahwa mereka tidak berbohong. Siapapun yang mengetahui rincian kisah-kisah agama ini tahu bahwa logika biasa tidak dapat menerima laporan mereka. Sulit untuk menguraikan di sini dan mengemukakan kesalahan-kesalahan mereka dan menunjukkan ketidaksesuaian yang luar biasa di dalamnya. Namun, kita dapat mengemukakan bagaimana agama Yahudi dan wahyu yang luar biasa di Sinai dilaporkan dengan jelas dalam kitab Taurat. Itu terjadi di hadapan jutaan orang. Tertulis bahwa itu terjadi di hadapan sekitar 600.000 laki-laki berusia di atas 20 tahun yang bersama istri mereka berjumlah sekitar 1.200.000 orang. Dan bersama mereka yang berusia di bawah 20 tahun jumlahnya menjadi lebih dari 2 juta. Ditambah dengan banyaknya orang campuran yang bergabung dengan orang-orang Yahudi ketika mereka meninggalkan Mesir. Seseorang tidak dapat mengarang cerita seperti itu jika seseorang datang dan mengatakan bahwa dia telah menyaksikan makhluk yang belum pernah dilihat atau didengar sebelumnya. Siapapun yang ingin mempercayainya dapat mempercayainya, dan siapapun yang tidak ingin mempercayainya tidak dapat mempercayainya. Di sisi lain, jika orang ini mengklaim bahwa
Dia melihat makhluk ini bersama dengan jutaan orang lain yang juga melihat. Pendengar akan bertanya, di mana jutaan orang ini bersembunyi? Jika itu benar, dan jutaan orang mengatakan bahwa mereka melihat makhluk ini, maka itu membuktikan bahwa mereka semua melihat dengan benar. Karena, mengapa jutaan orang berbohong, dan terutama tentang sesuatu yang mengikat seperti Kuk Taurat dan Miswot. 3. Inilah alasan mengapa semua agama besar mendasarkan diri pada peristiwa Gunung Sinai dan Yudaisme. Mereka hanya mengubah peristiwa-peristiwa berikut untuk menghasilkan agama baru, menggunakan kebohongan yang menghina kecerdasan. Sungguh mengherankan mengapa mereka memilih menggunakan agama Yahudi sebagai dasar. Itu adalah sesuatu yang menimbulkan banyak pertanyaan tentang agama mereka. Karena jika mereka setuju bahwa pada awalnya Yudaisme adalah agama yang benar, bagaimana perubahan dapat dibenarkan dengan penalaran mereka yang tidak logis? Dalam kurung, ini juga menjelaskan kebencian besar yang mereka miliki terhadap bangsa Yahudi. Keberadaan bangsa Yahudi sendiri membatalkan agama mereka. Intelek tidak dapat menerima penyesuaian yang begitu besar. Kurung tutup. Mereka membangun agama Yahudi dengan merasionalisasikan bahwa setidaknya tahap pertama agama mereka harus didasarkan pada sesuatu yang menurut logika harus diterima. Taurat Israel, tempat wahyu Sinai disampaikan di hadapan jutaan orang, tidak dapat disangkal dan oleh karena itu merupakan satu-satunya cara untuk memulai dengan sesuatu yang sepenuhnya benar. 4. Oleh karena itu, orang tidak dapat mempertanyakan mengapa ada begitu banyak di antara para cendekiawan kebijaksanaan dunia yang tidak berpegang pada Taurat. Itu tidak benar-benar menjadi masalah karena kita melihat dengan mata kepala kita sendiri bahwa ada orang-orang terpelajar yang saat ini mencoba untuk menyangkal Holocaust. Meskipun penyangkalan tersebut bertentangan dengan semua logika. Setiap kali seseorang memiliki agenda pribadi tentang sesuatu, ia dapat mengatakan hal-hal yang sama sekali tidak rasional, semuanya atas nama sains, dalam kurung ilmu pengetahuan. Agendanya menyebabkan ia berbicara secara berbeda dari apa yang sebenarnya ia ketahui sebagai kebenaran. Terkadang, keinginan pribadi bahkan akan mengubah cara berpikirnya. Seseorang dapat memiliki banyak jenis agenda yang berbeda. Dalam kasus kita, mungkin sulit baginya untuk mengubah perilakunya. Ada banyak alasan, lain juga kurangnya tempat tidak memungkinkan elaborasi di sini. Namun, kita dapat memperhatikan ayat, suap membutakan mata orang bijak, dan memutarbalikkan perkataan orang benar. Pertanyaan-pertanyaan berikut diajukan atas nama Gaon. 1. Apa ungkapan ganda di sini itu membutakan mata orang bijak dan membengkokkan perkataan orang benar? 2. Bagaimana kita dapat memahami perubahan ungkapan di sini? Yang pertama berbicara tentang membutakan mata, dan yang kedua tentang membengkokkan perkataan. Dan 3. Mengapa ayat pertama merujuk pada orang bijak dan kedua pada orang benar? Ia menjelaskan bahwa ketika ada penghakiman, keberhasilan hakim untuk memutuskan masalah dengan benar bergantung pada dua hal. Yang pertama adalah memahami secara menyeluruh realitas dari apa yang terjadi. Yang kedua adalah mengklarifikasi keputusan hukum dalam situasi seperti itu. Ayat tersebut mengatakan bahwa suap mengubah kedua hal ini. Bagaimana seseorang memandang seluruh realitas dari suatu kejadian. Ini menjelaskan penggunaan ungkapan membutakan mata dan juga ungkapan bijaksana. Karena tidak relevan apa tingkatannya dalam Taurat, penyuapan juga mengubah pemahaman seseorang tentang putusan hukum halakik untuk situasi yang relevan. Ini menjelaskan penggunaan ungkapan membuat bengkok. Ini mengacu pada kata-kata dan lidah orang-orang benar yang pengetahuan tentang Taurat adalah kebenaran mereka. Ini sangat benar dalam kasus kita. Agenda pribadi dapat mengubah logika, bahkan setelah benar-benar melihat suatu peristiwa. Ketika harus memahami hasil akhir, seseorang harus mengambil dari kekuatan realitas. 5. Secara umum, perlu diketahui bahwa dalam setiap bidang kearifan duniawi ada dua jenis kearifan. Ilmu teoritis yang mencakup sebuah topik filosofis dan lain sebagainya. Dan ilmu praktis yang mencakup topik fisika, misalnya fisika dan sebagainya. Di satu universitas, mungkin ditemukan banyak profesor berbeda
yang mengajar ilmu-ilmu praktis. Seseorang profesor mengajar menurut satu keyakinan dan seorang profesor mengajar menurut keyakinan lain. Seorang profesor mengajarkan ateisme dengan satu cara dan profesor lain mengajarkan dengan cara lain. Ketika seseorang berpikir dengan seksama tentang hal ini, ternyata bahkan tanpa mengetahui seperti yang kita lakukan bahwa hanya Yudaisme yang benar. Semua perkataan mereka tidak ada artinya. Kita melihatnya dari kata-kata mereka sendiri, pastilah tidak lebih dari satu orang yang benar dan semua yang lain sepenuhnya keliru. Jika demikian, bagaimana mungkin mereka semua adalah profesor? Pastilah posisi tinggi dalam ilmu-ilmu teoritis tidak bergantung pada tingkat kebenaran perkataan seseorang, melainkan pada cara ia menyampaikan pendapatnya. Sebaliknya, ia dinilai apakah ia menyampaikan pokok bahasan dengan cara yang menarik, dengan cara yang dapat diulang-ulang oleh para siswa atas kata-katanya. Dalam kurung, ada topik-topik dalam sains yang sebagian disusun dari sains teoritis dan sebagian dari sains praktis, yang berarti bahwa bagian pertama dari pembuktian pendapat mereka didasarkan pada eksperimen dan sebagian didasarkan pada penalaran mereka sendiri. Banyak dari apa yang mereka katakan tentang alam adalah jenis ini. Oleh karena itu, mengenai keimanan, kata-kata mereka tidak memiliki kekuatan lebih dari sains teoritis. Tidak ada pemilik pabrik yang akan setuju untuk menginvestasikan uang dalam produksi yang mahal tetapi berisiko, karena tidak normal untuk berinvestasi pada sesuatu yang meragukan, hanya sesuatu yang pasti. Seseorang hanya akan setuju untuk berinvestasi jika ia disajikan dengan bukti-bukti yang dari awal hingga akhir didasarkan pada eksperimen. 6. Masih banyak lagi yang harus dibuktikan dan dijelaskan dalam berbagai aspek keyakinan yang tidak ada tempat untuk menguraikannya di sini. Mungkin dengan bantuan Hasem, saya akan dapat menulis tentang hal ini secara lebih panjang di tempat lain. Di sini kita menyimpang ke hal ini hanya untuk menggambarkan sebagian dari apa yang dapat dipelajari dari peristiwa Gunung Sinai untuk membantu dalam pelayanan kepada Hasem. 6. Seluruh keberadaan dunia adalah dari kekuatan Taurat. 1. Kasal dalam Gemara di Masechet Sabat 88a belajar dari pesukim bahwa Yang Maha Kudus, Yang Maha Terberkati telah membuat syarat dengan karya ciptaan. Jika Israel menerima Taurat, kalian akan memiliki keabadian, dan jika tidak, kalian akan kembali menjadi kekosongan dan kehampaan. Lihat di sana untuk detail lengkap percakapan ini. 2. Nefesh HaChaim menjelaskan hal ini secara panjang lebar di Sa'ar 4 bab 11. Inti utama dari apa yang dia katakan adalah bahwa selain dari gulungan Taurat yang kita miliki di dunia ini, ada keberadaan spiritual yang sangat suci di alam yang lebih tinggi yang juga disebut Taurat. Inilah akar dari Taurat yang kita miliki di dunia ini. Dalam kurung, lihat bab 2 tentang apa yang dijelaskan tentang ini, kurung tutup. Dari penciptaan dunia hingga saat pemberian Taurat di Sinai, seluruh keberadaan dunia ini dan semua dunia adalah karena keberadaan spiritual Taurat di alam yang lebih tinggi. Ini adalah cara Hasem menetapkan tatanan penciptaan. Dia membuatnya bahwa semua karunia hanya dapat mencapai semua dunia melalui sinar Taurat. 3. Jadi, sejak saat pemberian Taurat, tidak ada cukup cahaya dari Taurat yang ada di alam yang lebih tinggi untuk menjaga dunia tetap berjalan. Oleh karena itu, menjadi perlu bagi bangsa Yahudi untuk mempelajari Taurat. Melalui belajar Taurat oleh orang-orang Yahudi di dunia ini, cahaya atas Taurat di alam yang lebih tinggi diperkuat. Hanya dengan penguatan ini akan ada cukup karunia untuk mencukupi periode setelah pemberian Taurat. Melalui belajar Taurat, dunia dapat terus berlanjut. 4. Nefesh HaChaim menulis, keberadaannya adalah tanpa diragukan lagi. Jika dunia ini
dari ujung ke ujung kosong dari studi dan meditasi kita tentang Taurat. Bahkan untuk sesaat semua dunia akan hancur dan menjadi tidak ada dan hampa. Hasem melarang. 5. Hasem telah memberi kita pahala sejauh ini dan kekosongan ini tidak pernah terjadi dan dunia tidak hancur karena selalu ada orang yang sibuk dengan Taurat. Namun peningkatan dan penurunan karunia tergantung pada ukuran dan jumlah kesibukan kita dengan Taurat. Jika kita berpegang teguh pada Taurat dengan sekuat tenaga, sebagaimana seharusnya, kita memperoleh kehidupan kekal dan kekudusan ekstra serta berkat dan cahaya besar di semua dunia, menyebar dari sumbernya yang tersembunyi tinggi di atas semua dunia. Itu juga sangat mengoreksi dan membangun apapun yang sebelumnya hancur. 6. Ia mengutip dari Kasal bahwa para ahli Taurat adalah pilar dunia. Sebagaimana ayat tersebut mengatakan, jika bukan karena perjanjianku tentang siang dan malam, aku tidak akan menetapkan hukum-hukum langit dan bumi. Mereka mengomentari lebih lanjut ayat, hikmat perempuan membangun rumahnya, bahwa Hasem berkata, jika seseorang berjasa mempelajari Taurat dan hikmat, maka itu dianggap di hadapanku seolah-olah ia menciptakan langit dan seolah-olah ia membangun seluruh dunia. Mereka melanjutkan, Hasem berkata kepada Israel, anak-anakku, sibukkanlah dirimu dengan Taurat siang dan malam, dan aku akan menghargai kamu seolah-olah kamu mendukung seluruh dunia. Lihat, Nefesh Hachaim sendiri untuk lebih banyak sumber di Kasal mengenai hal-hal yang luar biasa tentang betapa besarnya ketergantungan keberadaan dunia pada pembelajaran Taurat oleh bangsa Yahudi. 7. Setiap orang harus mengingat hal-hal ini dan meninjaunya dengan baik. Dalam kurung tinjuan Nefesh Hachaim Sahar 4 bab 11 sampai 34 direkomendasikan. Turun tutup. Dengan cara itu seseorang akan menghargai setiap momen pembelajaran Taurat dan menyadari betapa hal itu merupakan sesuatu yang jauh lebih penting dan produktif daripada bisnis duniawi apapun, yang tampaknya merupakan hal-hal yang luar biasa. Oleh karena itu, Taurat dijelaskan dengan pasuk, itu lebih berharga daripada mutiara dan semua perolehanmu tidak dapat menyamainya.